Shalom saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di channel Saudara Rohani, channel yang memberikan renungan rohani Kristen. Selamat pagi, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Selamat datang di renungan rohani pagi hari ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan, kalau aku boleh menghirup udara segar dan menjalani aktivitasku seperti biasanya. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa, amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yesaya 11 ayat 1-5. Mari saya bacakan isinya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran lalu. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Judul renungan kita hari ini adalah, Dia Mengenal Hati Saya. Setelah seorang konsumen menyelesaikan transaksinya pada mesin pembayaran mandiri di sebuah toko swalayan, saya menghampiri mesin tersebut untuk memindai belanjaan saya. Tiba-tiba, seseorang mendekati saya dengan marah-marah. Ternyata, saya tidak menyadari bahwa orang tersebut sudah lebih dahulu mengantre di depan saya. Menyadari kesalahan itu, saya pun meminta maaf dengan tulus. "Maafkan saya," wanita itu menjawab. Walau bukan hanya ini yang ia katakan, "Tidak, Anda tidak benar-benar menyesal." Pernahkah Anda mengalami situasi ketika Anda memang bersalah, mengakuinya, dan berusaha memperbaikinya, tetapi ternyata ditolak? Memang tidak enak rasanya disalahpahami, dan semakin dekat hubungan kita dengan mereka yang tersinggung oleh kita atau yang menyinggung kita, semakin sakit hati rasanya. Kita berharap, andai saja mereka bisa melihat maksud hati kita. Dalam Yesaya 11 ayat 1-5, Sang Nabi menggambarkan seorang penguasa bijaksana yang telah ditetapkan Allah untuk menghakimi dengan adil. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan,
dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ayat 3-4, nubuat ini tergenapi dalam kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus. Meskipun kita tidak selalu berbuat benar karena dosa dan kelemahan diri, kita yakin bahwa Allah yang Maha Melihat dan Maha Tahu mengenal kita sepenuhnya dan menghakimi kita dengan adil. Marilah kita renungkan, pernahkah Anda disalahpahami? Bagaimana kepastian bahwa Allah melihat dan mengenal Anda sepenuhnya membuat Anda merasa dikuatkan, meski orang lain tidak memahami Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Yesaya 11 ayat 1 berbunyi, "Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah." Isai adalah ayah Daud, penggembala yang menjadi raja terbesar Israel. Oleh karena itu, sebutan taruk Isai mengacu kepada seorang keturunan Daud yang akan memerintah. Silsilah di dalam Matius 1 menjadikan jelas bahwa Yesus yang menjadi taruk itu. Lihat ayat 1, orang-orang Yahudi memandang juru selamat yang telah lama mereka nanti-nantikan sebagai anak Daud, suatu frasa yang berulang kali dipakai oleh orang-orang yang ditemui Kristus di dalam Injil. Yang paling luar biasa, kita melihat gelar itu disematkan padanya saat dia masuk ke Yerusalem dengan meriah. Matius 21 ayat 9-11. Ketika orang-orang berseru kepadanya, "Hosana, Tuhan, selamatkanlah kami." Memang benar, beberapa hari kemudian Yesus memberikan dirinya disalibkan untuk tujuan itu. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat menjadi hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada. Sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh